Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 ingin menyampaikan materi akuntansi perpajakan mengenai harga pokok penjualan dan beban operasional. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Azam Musta'ana, lalu ada Enggar Pratikasari, dan Mayang Auli. Hal pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai harga pokok penjualan. Beban pokok usaha, harga pokok penjualan atau HPP, diakui menggunakan pendekatan kausalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Oleh karena itu, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Huygens, Kimmel, dan Giso, ada 2 sistem untuk melakukan pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dan HPP tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Untuk itu, persediaan dihitung dengan melakukan perhitungan fisik atau stok opnam pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung HPP. Lalu yang kedua ada sistem perpetual. Sistem perpetual menyajikan informasi mengenai persediaan dan HPP pada setiap saat, tanpa melakukan perhitungan secara fisik. Dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Menurut Wild dan Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas yang pertama, Specific Identification Method. Lalu yang kedua ada Cash Flow Method yang terdiri dari First In First Out atau FIFO dan Average Cost. Lalu yang ketiga ada estimasi persediaan yang terdiri dari Gross Profit Method dan Retail Inventory Method. Kali ini kita akan membahas penilaian persediaan barang dagang dengan Cash Flow Method. Yang pertama ada metode masuk pertama dan keluar pertama atau First In First Out atau FIFO. Metode First In First Out berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Dengan demikian, hanya ada persediaan yang dibebankan sebagai HPP berasal dari persediaan yang dibeli pertama kali. Lalu yang kedua ada metode rata-rata atau average cost. Dalam metode ini, HPP ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dikeluarkan. Menurut pasal 10 ayat 6 UU PPH, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan menggunakan metode FIFO dan metode average. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Wajib pajak tidak diperkenankan menggunakan metode penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Untuk lebih jelasnya, kami akan memberikan contoh. Di sini perusahaan pada awal tahun 2011 mempunyai persediaan awal bahan baku sebanyak 1.000 unit dengan harga satuan Rp1.000. Selama tahun 2011, perusahaan membeli bahan baku sebanyak 50.000 unit, 75.000 unit, 100.000 unit, dan 125.000 unit dengan harga masing-masing sebesar Rp900, Rp1.000, Rp1.100, dan Rp1.200. Selama tahun 2011, perusahaan mengeluarkan bahan baku untuk produksinya sebesar 45.000 unit, 70.000 unit, 100.000 unit, dan 30.000 unit. Yang pertama, kita melakukan penilaian persediaan berdasarkan metode FIFO. Pertama kali kita hitung unit persediaan akhirnya dengan cara menambahkan persediaan awal sebesar 1.000 dengan pembelian sebesar 50.000 ditambah 75.000 ditambah 100.000 dan 125.000. Lalu dikurangi produksi sebesar 45.000 ditambah 70.000 ditambah 100.000 dan 30.000. Maka hasilnya 16.000 unit. Persediaan akhir dalam nominal yaitu 16.000 unit dikali 1.200. Maka hasilnya sebesar 19.200.000. Lalu, masing-masing persediaan awal dan pembelian dikalikan jumlah unit dengan harga masing-masing. Total pembelian didapatkan senilai Rp380 juta. Untuk menghitung harga pokok produksi, di sini
dilakukan dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian, lalu dikurangi persediaan akhir. Pembelian awal sebesar 1 juta ditambah dengan pembelian sebesar 380 juta dan persediaan akhirnya 19.200.000. Maka HPP-nya sebesar 361.800.000 rupiah. Yang kedua, kita melakukan penilaian persediaan menggunakan metode average cost. Di sini, kita harus menghitung harga per unit terlebih dahulu. Harga per unit didapatkan dari total nilai dari persediaan awal ditambah dengan pembelian, yaitu sebesar 381 juta rupiah dibagi total unit persediaan awal ditambah pembelian, yaitu sebesar 351.000 unit. Maka harga per unit yang dihasilkan yaitu 1.085 rupiah per unit. Persediaan akhir dalam rupiah yaitu 16.000 unit dikali harga per unitnya, yaitu sebesar 17.360.000 rupiah. Untuk harga pokok produksinya menggunakan jumlah pemakaian yang dipakai selama setahun, yaitu 45.000 unit ditambah 70.000 unit ditambah 100.000 unit dan 30.000 unit dikali harga per unitnya, yaitu sebesar 1.085 rupiah. Hasil yang didapatkan sebesar 265.825.000 rupiah. Materi selanjutnya yaitu beban operasional. Sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, beban yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk 1. Biaya langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian kurs mata uang asing. Yang kelima, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Dan yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh yaitu biaya beasiswa, magang dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana yang diterapkan dengan PP 93 tahun 2010. Yang ke-10, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan pasal Perundang-undangan 93 tahun 2010. Yang ke-11, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam PP 93 tahun 2010. Dan yang terakhir, sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan pembinaan olahraga yang diatur dalam PP 93 tahun 2010. Selain itu, pembentukan dana cadangan sesuai MK 81/MK03/2009 diatur bahwa besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai beban untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, SKU dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Kemudian usaha asuransi, LPS, biaya reklamasi usaha pertambangan, biaya penanaman kembali dan usaha kehutanan, biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha. Yang keempat, bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Yang kelima, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan. Yang keenam, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis. Yang ketujuh, bunga pinjaman dapat dibebankan apabila rata-rata terimbang pinjaman per bulan lebih besar rata-rata terimbang deposito atau tabungan per bulan.
Yang kedelapan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut telah benar-benar dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Untuk materi yang selanjutnya yaitu beban yang tidak diperbolehkan pajak. Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan penghitungan PHKP tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen dengan segala bentuknya pada prinsipnya merupakan bagian laba dari perusahaan tersebut yang akan dikenakan PPh sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan PHKP. Demikian juga dengan sisa hasil usaha pada koperasi, yang pada dasarnya merupakan bagian dari kelebihan pendapatan dikurangi biaya, yang merupakan objek PPh, sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan PHKP. Yang kedua yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Hal ini seperti perbaikan rumah pribadi, perjalanan pribadi, premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Yang ketiga adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kecuali yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit SGU dengan hak koperasi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat yaitu cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang terakhir, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelola limbah industri. Yang beban yang tidak diperbolehkan pajak yang keempat yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Maka wajib dipotong oleh PPh 21. Yang kelima yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK 83 PMK 03 2019. Yang ketujuh yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan oleh pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedelapan yaitu harta yang dihibahkan. Yang ketujuh yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH kecuali sumbangan dalam pasal 6 ayat 1 huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, dan huruf M serta zakat yang diterima oleh badan amil, zakat atau lembaga amil, zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 18 tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu pajak. Yang ke-8 yaitu pajak penghasilan. PPh tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena bukan merupakan biaya untuk memperoleh atau menagih penghasilan. Beban yang selanjutnya yaitu yang ke-9, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir yaitu sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi-sanksi pidana yang berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain dari beban-beban yang tidak diperbolehkan oleh pajak yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Yang pertama yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN barang dan atau jasa dan PPNBM sepanjang dapat dibuktikan benar telah dibayar. Yang kedua, pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya PHKP sebagaimana pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH sesuai dengan PP 94 tahun 2010. Yang ketiga, yaitu kerugian dan pengalian harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memperhatikan objek pajak sesuai dengan ketentuan PP 94 tahun 2010. Contohnya, perusahaan mempunyai sebuah villa yang kemudian dijual. Apabila laba, maka laba tersebut merupakan objek pajak, tetapi apabila rugi, maka kerugian tidak dapat dibiayakan oleh pajak. Biaya selanjutnya yaitu dalam hal pengalian yang keempat, dalam hal pengalian harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harga tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. Ini sesuai dengan PPH 94 tahun 2010. Yang kelima yaitu biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya sepanjang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak atau yang tidak dibuatkan daftar nominatif untuk dilampirkan pada SPT tahunan PPH. Yang keenam, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilan dikenakan PPH bersifat final atau pengenaan pajaknya berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus sesuai dengan PPH 94 tahun 2010. Biaya yang ketujuh yaitu biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya, seperti biaya tanpa didukung bukti ataupun dokumen. Biaya yang ke-8 yaitu PPH yang ditanggung pemberi penghasilan. Ini berdasarkan PPH 94 tahun 2010. Dan yang terakhir yaitu bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan kurang dari sama dengan rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai harga pokok penjualan dan beban operasional pada akuntansi pajak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.